my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Shalom, selamat pagi jemaat GBI BKP Aston. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita masih ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama, setiap hari Rabu pada pukul 19 kita ada menara doa melalui Zoom. Kamis dan Jumat pada pukul 19 tetap ada KUL melalui Zoom dan dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Dan Sabtu pada pukul 5 pagi kita ada doa fajar, dan sorenya pada pukul 17 ada KUL sekolah minggu dan tetap melalui Zoom. Serta hari Minggu ibadah kita tetap diadakan secara online melalui Facebook, YouTube GBI BKP Aston pada pukul 8.00. Mari saya ajak kita semua untuk aktif dan selalu mengikuti setiap persekutuan kita. Dan yang terakhir, bagi saudara yang rindu menabur untuk rumah Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening tersebut. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Bahwa setiap anugerah Tuhan yang selalu berikan dalam kehidupan kita selalu baru setiap hari. Mari kita mengucap syukur, lebih lagi mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan sama-sama kita katakan pujian ini. Mari angkat tangan kita. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku melayani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita ulang dari awal. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur
pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku melayani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sungguh-sungguh lagi katakan, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi katakan, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Katakan Dia sungguh baik, yang sangat baik. Lebih lagi sembah Tuhan. Kirabaya rabaya rabata syikirabaya kirabaya rabaya rabaya rabata syikir. Kami tak dapat melupakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat melupakan pertolongan-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan. Hari demi hari kami selalu aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Bahkan setiap detik Tuhan, kami tidak berhenti untuk mengucap syukur Tuhan. Kirabaya rabaya 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 kirabaya rabata syikirabaya rabaya kirabaya rabaya rabaya rabaya. Kau sungguh baik, Yesus Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu berlimpah, selalu baru. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Haleluya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.
sama-sama memuji Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Saat ini ku bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Saat ini ku bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Saat ini ku bawa, sambil bergandengan tangan kita katakan, pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama menari untuk Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Sekali lagi katakan, sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas.
Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani
yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami mengerti untuk segala rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan ajari kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu. Pimpinlah jalan kami menuju terang firman-Mu. Sebab di dalam nama-Mu Tuhan kami berharap. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan baru selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, sekali lagi katakan, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan
Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita dan mendengarkan Injil kabar baik, mari kita satu di dalam doa. Sungguh Engkaulah Tuhan yang terpuji, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh firman kebenaran yang Engkau beritakan bagi segenap kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan, memulihkan, dan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Oleh Roh Kudus memimpin setiap atau jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 bagian A. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 bagian A. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25 bagian A, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Haleluya, saya memberi judul firman Tuhan ini adalah seperti di dalam kutipan pada ayat yang ke-22, marilah kita bertolak. Amin. Perkataan marilah kita bertolak ini adalah suatu perkataan atau inti daripada kebenaran yang kita dengar pada hari ini. Ini adalah sebuah firman kebenaran. Dimulai dari perkataan pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu. Pada suatu hari ini, lembaga Alkitab tidak hanya sekedar menulis atau menambahkan, tetapi sebenarnya ini memiliki makna. Pada suatu hari. Jadi di dalam teks bahasa aslinya, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya, dia mengatakan, "Now it came to pass on a certain day." Artinya bahwa perkataan ini mau mengatakan bahwa sekarang ini terjadi pada hari tertentu. Jadi dengan kata lain, Allah adalah Tuhan yang senantiasa menjadikan segala sesuatu itu terjadi. Jadi firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa tidak ada dari segala sesuatu yang terjadi tanpa Dia berperkara di dalamnya. Itulah sebabnya dikatakan pada suatu hari. Now it came to pass on a certain day. Jadi perkataan ini adalah perkataan untuk memulai sesuatu yang indah, bagaimana Yesus mau berkarya, mau membawa rancangannya masuk di dalam penggenapan. Nah, pada satu hari lalu dia mengatakan Yesus naik ke perahu. When out, dia berada di perahu, lalu dia naik ke perahu itu, kemudian mereka berlayar. Sebenarnya kata ini adalah
Kita yang tadinya berada pada posisi seperti ini, dia mau supaya kita berjalan ke depan. Berjalan di atas. Artinya dia mau memulai suatu rancangannya menuju kepada penggenapan. Penggenapannya ini adalah dia mau berbicara tentang ke seberang danau. Kita tidak tahu apa yang ada di danau sana. Tetapi rancangan untuk mencapai kegenapannya itu adalah di seberang danau. Tetapi dimulai ketika mereka bergerak. Mereka bergerak ke dalam perahu. Jadi kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini membicarakan tentang bergerak ini, hanya ada dua hal di dalamnya. Yesus dan para murid. Kenapa Yesus dan para murid? Kenapa yang lain tidak diajak? Sementara ada beberapa orang sebenarnya juga ada di situ. Tetapi yang dia utamakan di sini adalah dia sendiri dan juga para murid. Ini adalah sesuatu yang istimewa, hak istimewa yang diberikan Bapa di surga, yang diberikan Yesus bagi para murid. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4, ayat 4 dan 6 di situ, dia mau mengatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh, satu iman, satu pengharapan, satu jiwa, satu Tuhan di dalamnya. Begitu indahnya. Jadi kita ini sudah berada di dalam satu wadah. Jadi Yesus membawa muridnya di dalam satu wadah. Wadahnya namanya perahu. Tetapi bagi orang percaya dalam konteks hari ini, kita juga berada di dalam satu wadah. Namanya gereja. Kita ini adalah tubuh Kristus yang adalah gereja Tuhan. Nah, gereja ini adalah gereja yang akan dibawa pada sebuah rancangan pada tujuan akhir, yaitu ke seberang danau. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mendapatkan sesuatu anugerah di seberang sana. Jadi Yesus itu membawa kita ke sana, ke seberang danau. Ini adalah penggenapannya. Dimulai dari dia membawa kita, mulai dari seberang danau, sebelum danau, lalu kita mau diseberangkan sampai ke seberang danau ini. Ini adalah suatu perkataan sebenarnya yang merupakan bahwa ini adalah rancangan terakhir dari Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya mau mengatakan bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal hanya karena ada sebuah masalah. Lalu dia mengatakan di dalam ayat yang lain, dia mengatakan marilah. Dalam ayat 22 yang sama dia mengatakan marilah kita bertolak. Inti daripada kebenaran ini adalah sebenarnya marilah kita bertolak ke seberang. Mungkin suatu perkataan yang sederhana sebenarnya. Tetapi ini memiliki makna. Makna yang paling besar ketika dia mengatakan marilah kita bertolak ke seberang. Lalu ayat yang ke-23 dia mengatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ini adalah sebuah kiasan sebenarnya bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada kesalahpahaman, ada ada ketidakseimbangan antara murid dengan juga Yesus. Mengapa Yesus harus tertidur? Ini bukanlah sesuatu yang membuat Yesus menjadi lelah atau dia tertidur karena angin sepoi-sepoi. Di sini mau menyatakan bahwa ada suatu di mana tidak ada relationship di dalamnya. Tidak ada satu hubungan yang harmonis. Padahal sebelum mereka sebelum mereka berangkat itu ada perkataan yang paling indah di sini, lalu bertolaklah mereka. Ini adalah sebuah perkataan yang sebenarnya bagus sekali, lalu bertolaklah mereka. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki semangat. Oke? Orang-orang yang memiliki passion. Passion ini adalah gairah. Waktu mereka bertolak, sebenarnya perkataan lalu bertolak ini tidak. Lalu meluncurkan perahu itu. Mendorong sampai ke air. Jadi betapa indahnya semangat daripada kita yang ada di dalam satu wadah yang adalah gereja. Kita adalah orang-orang yang memiliki semangat. Seharusnya semangat ini terus dibawa sampai hari ini. Gereja adalah gereja yang memiliki passion.
Gereja adalah memiliki semangat. Tidak terhalang hanya karena persoalan yang ada. Gereja adalah gereja yang tetap bertahan di tengah-tengah masalah justru. Tetapi yang pada akhirnya kita melihat gairah daripada jemaat-jemaat, gairah daripada murid-muridnya ini membuat sepertinya mengalami down, penurunan. Sehingga pada akhirnya hubungan antara Yesus sendiri sebagai Allah pada waktu itu sebagai anak manusia seperti terputus, tidak ada relationship. Yesus diabaikan seperti itu. Kebenaran ini sepertinya diabaikan. Padahal firman itu berada di tengah-tengah mereka. Sepertinya bilang, sudahlah kita akan berjalan sendiri-sendiri. Mumpung kita berada di dalam satu wilayah, satu wadah. Padahal sebenarnya justru wadah ini adalah wadah bagaimana mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus. Ada hubungan yang baik antara Allah dengan manusia. Antara Yesus dengan para murid. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tertidur, sepertinya terabaikan begitu saja. Dan ini benar-benar menjadi kenyataan kalau kita mengingat perkataannya bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah sebuah jaminan sebenarnya bahwa Allah tidak hanya berhenti pada saat menyeberangkan perahu ini. Tetapi dia tidak akan pernah berhenti sampai pada penggenapannya. Sampai kepada tujuannya. Tetapi hubungan, relationship ini sepertinya terputus. Ada banyak sekarang orang-orang percaya mengalami yang namanya stagnasi. Seperti tawar hati, apalagi di tengah-tengah persoalan ini. Apalagi di tengah-tengah masalah yang ada sekarang ini. Seperti COVID ini. Sepertinya COVID ini bisa mematikan gereja. Ada begitu banyak orang sekarang seolah-olah menjadi nyaman untuk tidak perlu beribadah. Mereka sepertinya senang dengan keadaan itu. Padahal gereja ini adalah pusat daripada pelayanan, pusat daripada ibadah itu sendiri. Tetapi pada akhirnya di tengah-tengah gelombang, mereka sepertinya tidak memiliki kekuatan. Pada waktu Yesus tidur, sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Hubungan yang kurang bagus, relationship yang tidak berjalan seperti apa adanya, sehingga membuat sepertinya keterpisahan. Ada banyak begitu anak-anak Tuhan, pribadi, keluarga, rumah tangga yang sedang mengalami stagnasi di dalam dirinya mengenai hubungan dengan Tuhan. Ini adalah mungkin masa istirahat yang paling panjang. Tetapi justru disinilah sebenarnya orang-orang percaya sedang teruji. Pada kenyataan muncul yang namanya tofan. Ini sangat mengerikan. Ini tofan dan angin ini begitu mengerikan. Dan apa yang terjadi? Muridnya mengatakan, guru, ini adalah suatu tanda kepanikan. Ketika dia mengucapkan kalimat ini 2 kali, frase ini 2 kali, guru, kita akan binasa. Ini adalah suatu ketakutan yang sangat-sangat tinggi. Ketakutan yang memang benar-benar membuat mereka seperti tidak ada lagi pengharapan. Karena dia mengatakan, guru, kita binasa. Ini yang paling berbahaya sekarang. Ketika satu keluarga, seorang pribadi, tiba-tiba diperhadapkan dengan satu masalah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita tetap berdoa supaya semua jemaat-jemaat Tuhan tetap berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi Alkitab ini mau menyadarkan kita bahwa masalah itu sering kali tiba-tiba datang. Tanpa dia omong-omong, dia datang. Jadi tanpa diundang, dia datang. Perginya pun gitu. Tidak diundang juga, dia pergi saja. Ini yang kita lihat dan ini yang dialami oleh para murid. Betapa mengerikan saudara ketika masalah itu datang. Dan kita melihat orang-orang percaya seperti kehilangan touch, kehilangan sentuhan. Mereka berteriak, sebenarnya mereka berteriak, guru, mati kita.
Ini murid, saudara. Bagaimana murid ini sampai berteriak sepertinya dia tidak mempercayai tentang siapa Yesus yang dia sembah. Bukankah dia pernah berkata bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Inilah inti daripada pembenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini dia katakan marilah kita bertolak ke seberang. Berarti Allah di dalam Kristus, dialah Tuhan yang bertanggung jawab. Mulai dari dia memanggil kita, mulai dari dia mengajak kita, dia membawa kita sampai kepada tujuannya. Ini adalah tanggung jawab. Dia tidak akan pernah berhenti hanya sekedar dia memanggil saudara, lalu dia meninggalkan begitu saja. Tidak, dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tetapi nyata bahwa ternyata kebenaran firman Tuhan seringkali diabaikan oleh orang-orang percaya. Mereka lebih suka melihat keadaan, musibah, masalah yang ada di depan mereka, lalu mereka berteriak. Padahal firman ini sudah dinyatakan terlebih dahulu. Mengapa kita lebih sering percaya kepada hal-hal yang kita lihat, lalu kita mulai khawatir? Kenapa kita tidak melihat dan merasakan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya? Marilah kita bertolak ke seberang. Bukankah dia berada bersama-sama dengan kita? Bukankah dia yang menemani kita? Bukankah dia yang membawa kita? Mulai dari daratan ini sampai kepada ke seberang sana. Apakah dia membiarkan kita? Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Karena pada ayat sebelumnya, ayat 22, dia mengatakan bahwa setiap waktu, setiap hari, dia selalu berperkara di dalam hidup kita. Tetapi pada kenyataannya, murid pun sampai ketakutan. Bagaimana dengan orang-orang percaya sekarang ini yang sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar sekarang ini? Bukan saja di Indonesia, bukan saja dalam pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, tetapi semua, hampir seluruh negara mengalami hal yang sama. Tentu kekhawatiran, ketakutan ini bukan hanya melanda setiap individu, keluarga, tetapi semua orang. Ini sangat mengerikan. Apakah kita langsung melihat keadaan yang begitu mengerikan itu terjadi, lalu kita akan berteriak dengan cara seperti yang dilakukan oleh para murid? Guru, kita mati. Bukankah dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Di dalamnya selalu ada jaminan. Di dalam perkataan ini selalu ada kuasa yang menyelamatkan. Di dalam setiap perkataannya ada perlindungan. Itulah sebabnya seharusnya sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berjalan menurut firman. Ingat, dia sudah memulai dengan kata, marilah kita bertolak. Saudara, Alkitab mau mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam kebenaran ini. Saudara tidak perlu mencari persoalan. Sama dengan apa yang dihadapi oleh negara, bangsa, dan juga setiap individu. Persoalan itu, masalah itu selalu tiba-tiba datang. Anda mau tidur, lalu Anda bangun, maka engkau akan melihat juga masalah. Tidak usah diomongin, masalah ada. Tetapi apakah masalah menjadi pokok utama di dalam hidup kita? Ketika kita bangun, kita memikirkan masalahnya. Bagaimana kita mendapatkan jalan keluar? Mengapa kalau kita bangun pagi-pagi, apa yang kita lakukan jauh lebih indah ketika kita bersyukur di dalamnya? Hal yang paling indah bagi orang-orang percaya, justru di tengah masalah yang tidak diundang datang. Mari saudara, ketika bangun pagi, mau tidur malam, mari kita bersyukur.
Sekarang ini semua dalam keadaan baik. Kita ini yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, semua dalam keadaan baik. Biarkan hal ini tetap menjadi baik di dalam kehidupan kita. Sampai pada waktunya nanti, semua persoalan ini bisa tertangani dengan baik. Tetapi pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan bagi saudara. Kalau dia mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Dia tidak mengajak siapa-siapa. Dia mengajak setiap orang yang mendengarkan Injil. Amin. Yang paling penting, dengarkan dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ini jaminan yang tidak ada taranya. Roma 1 ayat 16 dikatakan begitu, aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Adakah sesuatu yang saudara rasakan bahwa dengan kekuatan saudara, saudara dapat menghadapi setiap tantangan, saudara dapat menghadapi setiap masalah, lalu saudara menjadi pemenang di dalamnya? Bukankah saudara harus bersusah payah untuk melakukannya? Tetapi ingat saudara, satu hal yang paling indah adalah bagaimana engkau mengenal pribadi itu. Bagaimana pribadi itu ada di dalam kehidupan saudara. Dia tidak jauh. Bahkan firman mengatakan dia ada sejauh doa saja. Betapa begitu dekatnya firman Tuhan ini. Tetapi seringkali kita mengabaikan setiap perkataannya. Nanti tiba-tiba muncul masalah lalu kita berteriak. Tetapi bagi Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Allah yang penuh kasih itu. Apa yang dilakukan pada ayat yang ke-24, dia mengatakan gini. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Di tengah-tengah saudara panik. Di tengah-tengah saudara merasakan sepertinya sudah tidak punya pengharapan lagi. Di tengah-tengah saudara menghadapi hambatan ekonomi. Krisis yang begitu mendalam. Lalu saudara seperti panik dan sepertinya tidak mempercayai tentang kebenaran ini. Dia tetap bangun. Berarti Tuhan tidak pernah tertidur untuk urusan ini. Ini mau menandakan ketika dia tertidur ini hubungan. Alkitab mau menyatakan ini bahwa ini adalah isyarat bahwa ini adalah hubungan yang tidak harmonis. Tetapi walaupun demikian, dia adalah Tuhan yang senantiasa tidak pernah tidur untuk kita. Tuhan yang senantiasa bekerja. Kalau Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Tidak ada waktu sedetik pun dia tidak bekerja. Dia selalu bekerja untuk kita. Karena dia telah memilih kita. Dia telah menaruhkan kita di dalam wadahnya. Dan dia jugalah yang membawa kita sampai kepada tujuannya. Tujuannya di sana kita tidak perlu tahu. Karena kalau kita tahu dia bukanlah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah dijajaki. Allah yang tidak pernah kita tahu cara berpikirnya. Tetapi segala sesuatu yang dia kerjakan, semua amatlah baik. Oke. Betapa ajaib Tuhan kita. Sampai dia bangun. Walaupun kita mungkin jarang sekali lagi untuk datang kepada dia. Mungkin sekarang ini kita sudah absen beberapa kali. Tapi bagi dia tidak mempedulikan hal itu. Kalau dia sudah memilih saudara dan dia memilih saya, ini artinya dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Bahkan dia tidak hanya bekerja di bumi ini, tapi dia bekerja sampai pada kekekalannya. Inilah Tuhan kita. Kita bersyukur kita berada di dalam wadahnya. Yaitu sebagai orang-orang percaya. Amin. Dia bangun, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Lalu ayat yang ke-25 dia mengatakan, ini adalah suatu teguran yang sebenarnya menyakitkan bagi kita yang mendengar. Dia mengatakan begini, lalu katanya kepada mereka yaitu murid-muridnya, di manakah kepercayaan? Ketika badai itu datang, kita sudah mulai ketakutan.
dan kita dihantui oleh berbagai kekhawatiran. Tetapi ketika engkau menyebut namanya, Dia adalah Allah yang tidak pernah tidak melakukannya. Tetapi satu hal yang paling indah Dia mengatakan dan menusuk hatiku adalah Dia mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Ini adalah suatu perkataan yang sebenarnya sangat menyakitkan. Ini bukan karena Dia melakukan mujizat. Dia menghentikan angin, Dia menghentikan badai, sehingga Dia berkata, mana kepercayaanmu? Tetapi sebenarnya Dia mau mengatakan tentang apa yang Dia ucapkan pertama kali. Marilah kita bertolak ke seberang. Inilah firman, inilah Injil itu. Mana kepercayaanmu? Dia tidak menunjukkan kepada Dia melakukan mujizat, lalu saudara pun melakukan hal yang sama. Saudara dan saya tidak akan pernah dapat melakukan mujizat. Hanya di dalam nama Yesus, maka mujizat itu terjadi. Jadi Dia tidak menyuruh kita untuk melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Tapi yang Dia mau katakan di sini, mana percayamu, ini menjurus kepada perkataan sebelumnya. Marilah kita. Inilah firman itu. Perkataan yang sederhana yang diabaikan oleh banyak orang. Firman Tuhan yang hidup ini seringkali diabaikan orang. Kita lebih senang punya Alkitab yang tebal-tebal, bersih. Kenapa? Karena dilap setiap hari, lalu dibungkus, tidak pernah dibaca. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, hal yang paling mudah dilakukan oleh orang percaya, orang Kristen adalah memanggil Dia. Oleh sebab itu, Alkitab mau mengingatkan kepada kita. Biarkan firman Tuhan ini menjadi benih ilahi yang terus bertumbuh di dalam kehidupanmu. Karena firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, dari mimbar ini, saya menganjurkan setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa dan selalu membaca firman Tuhan dan hidup di dalam setiap persekutuan. Gereja-gereja adalah tempat di mana kita dapat bersekutu bersama. Oleh sebab itu, jangan biarkan Anda tidak beribadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau telah menabur benih kasih-Mu bagi setiap kami. Mengingatkan betapa firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Engkau telah mengajarkan setiap kami yang telah berada di dalam wadah yang telah Kau persiapkan untuk menuju kepada penggenapan-Mu di seberang sana. Dan kami percaya oleh dorongan kasih karunia oleh Kristus Yesus, oleh Roh-Nya, biarlah Engkau terus menghidupkan kami, menguatkan kami, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, menjadi terang bagi seluruh jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi. Terpujilah nama-Mu, sekali lagi,
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan Injil kebenaran yang Kau firmankan bagi setiap kami jemaat. Injil-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami, supaya kami dapat melihat kebesaran dan kuasa-Mu justru di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman. Ajar kami untuk tetap setia mengiringi Engkau sampai pada kesudahannya. Berkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Rudi Siregar bersama dengan keluarga. Kasih dan anugerah rahmat-Mu senantiasa menyertai di setiap langkah kehidupan mereka, khususnya di dalam mengemban pelayanan bagi gereja-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu bersama dengan keluarganya, nama Tuhan dimuliakan. Berkati di dalam pekerjaan, berkati istri dan juga anak-anak mereka di dalam perkuliahan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa mengatur, menata kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini ada kasih, ada sukacita, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Engkau juga memberkati akan jemaat-jemaat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai, melingkupi setiap keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan daripada keluarga masing-masing. Biarlah senantiasa Engkau yang melimpahkan berkat tercurah di dalam setiap kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang jahat. Jauhkan mereka dari segala kemiskinan. Dan biarlah Engkau menopang seluruh kehidupan mereka. Anak-anak mereka adalah generasi masa depan bagi negara dan bangsa. Terlebih juga bagi gereja-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu memiliki generasi yang akan melanjutkan gereja. Sampai pada akhirnya Engkau akan datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap staf pengembalaan, para pengerja, Tuhan juga memberkati setiap mereka. Suami, istri, dan anak-anak mereka ada di dalam rancangan dan rencana-Mu yang indah. Sehingga sungguh-sungguh melalui pelayanan daripada staf pengembalaan dan juga para pengerja, semakin banyak orang datang kepada Kristus melalui gereja-Mu ini. Tuhan memberkati akan gereja-Mu, BKP Aston. Kasih karunia Tuhan menyertai akan gereja-Mu yang adalah tubuh Kristus, yang adalah milik kepunyaan-Mu. Berkati setiap mereka yang berusaha. Berkati mereka yang sedang melayani. Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah di dalam keluarga mereka masing-masing. Tak lupa kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Tuhan yang telah memilih anak-Mu ini. Tuhan adalah penyelenggara bagi masa depan bangsa ini
melalui pelayanan daripada Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran kementerian, anggota DPR dan MPR sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan adalah Allah yang telah memilih mereka dan tidak ada satupun apa yang Kau pilih yang akan menjadi sia-sia. Dan kami percaya negara Republik Indonesia adalah negara yang akan maju, negara yang menjadi teladan bagi negara-negara yang lain. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan ini, negara Indonesia adalah negara yang tetap berdiri kokoh. Jauhkan dari resesi ekonomi Tuhan. Biarlah negara-negara lain pun merasakan hal yang sama. Mereka terbebas dari resesi ekonomi. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan negara dan bangsa Indonesia, juga negara-negara yang lain Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkaulah Tuhan yang terpuji. Mari saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa dan selalu menyertai kita sampai pada kesudahannya, di mana Engkau akan datang dalam kemuliaan melalui awan-awan yang permai, dan Engkau yang telah mengenal setiap nama-nama kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka di awan kemuliaan-Mu dan pesta anak domba di dalam kerajaan sorga dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Kita yang telah percaya di dalam nama Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin.